alhamdulillah malam ini kumpul semuanya, tumpah ruah. Sudah disediakan tempat duduk tapi malah mau berdiri. Masya Allah. Oh, karena tamuan tuh masih ada kosong. Oh, basah. Insya Allah yang berdiri pahalanya 2 kali lipat. Maka siapa yang mau pahala 2 kali lipat, berdirilah. Tadi saya sempat seuzon, saya mohon maaf. Begitu sampai di luar, saya lihat, loh, kok nggak ada jamaahnya? Masa saya datang jauh-jauh jamaah nggak ada? Ternyata tidak boleh menilai langsung, nanya dulu mestinya. Mestinya nanya jamaahnya di mana. Rupanya jamaahnya di belakang. Saya sangka dikumpul depan, rupanya di belakang. Alhamdulillah, selesai masuk ke dalam, saya disediakan makanan, banyak sekali makanannya, tapi tidak sempat kami makan habis karena jamaah sudah melimpah ruah. Ustadz Somad makannya harus cepat, kita harus cepat ceramah karena serangan foto juga sudah mulai luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam yang penuh barakah ini, semua yang datang melangkahkan kaki, maka setiap langkahnya menghapus dosa dan mengangkat derajat insyaallah. Yang selama ini hidupnya susah, rezekinya tidak lancar, in kana rizquna fis sama, kalau rezeki kami di langit, turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi, kalau masih tertanam di dalam tanah, fa akhrijhu, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan, kalau rezeki kami itu jauh, fa qarribhu, maka dekatkanlah ya Allah. Begitu juga yang belum menemukan jodohnya, mudah-mudahan dimudahkan urusan pernikahannya. Yang sudah menikah belum punya anak, maka dimudahkan Allah lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Yang sudah menikah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Banyak bapak-bapak yang berharap yang sudah menikah semoga bisa nikah lagi. Tidak, saya tidak ingin melukai hati ibu-ibu. Saya termasuk pemerhati ibu-ibu. Masa laki-laki merhatikan laki-laki? Emang LGBT? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ketika qari'ah, ibu qari'ah ustazah kita maju, ada yang berbisik ke saya, Ustaz Somad, itu istri Ustaz Sarif. Saya tanya, yang keberapa? Mohon maaf bercanda. Beliau ini sahabat saya dari mulai sekolah sampailah sekarang. Walaupun umur kami sudah 40, tapi kami tetap bercanda. Walaupun nanti umur kami sudah 60, kami juga akan tetap bercanda. Dan canda yang tidak akan pernah ada dosa adalah ketika kita sama-sama bercanda dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya malam ini tidak merasa sedang berada di satu negeri sebagai tamu. Saya malam ini adalah anak Sungai Lalak yang sedang kembali ke kampung halaman, yang sedang berceramah di depan saudara-saudari sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini insya Allah masuk ke dalam hati dan berubah menjadi amal, berubah menjadi anak, berubah menjadi amal. Saya tidak ingin nanti kalau ada orang nanya, gimana pengajian tadi malam di Sungai Lalak? Sendal hilang. Gimana tadi malam pengajian di Sungai Lalak? Nih, mana? Foto, selfie. Foto bagus untuk iklan. Yang dari sana foto ambil kemari. Yang dari sini foto ambil ke sini. Yang dari atas ambil. Tujuannya untuk apa? Tunjukkan kepada seluruh dunia. Tunjukkan kepada orang di Pekanbaru. Tunjukkan pada kawan-kawan di Jambi. Begini orang Sungai Lalak menghadiri pengajian. Allahu Akbar. Ramai melimpah ruah. Ini sekarang orang pengajian 3 baris. Baris pertama anak-anak, baris kedua emak-emak, baris ketiga atu-atu. Tapi kita tidak. Ramai. Masjid Raya Al-Ihsan, Desa Perkebunan Seilalak, jam 20 WIB sampai dengan selesai. Ini yang saya paling ngeri. Jam 20 WIB sampai selesai, tak dibatasi sampai jam berapa. Yang penting saya ceramah. Ketika saya melihat ada orang menguap 2 orang, saya tutup. Saya tausiah dulu. Nanti pertanyaan sudah dibagi kertas, tulis di kertas, nanti saya akan jawab. Tolong pertanyaannya yang berkualitas. Ini nanya sama saya, Ustaz Somad, ya, Nabi Adam nikah sama Hawa, pakuannya siapa? Apa ini pertanyaan?
Cobalah pertanyaan yang membangkitkan semangat untuk beramal soleh, bukan somat. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini orang akan menjadi baik kalau dia ikut seorang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Jenenge sapa? Itulah ayat yang dibaca tadi. Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, lama berunya bro. Saya tahu suara saya tak bagus, tapi tolonglah bahagiakan hati saya. Siapapun kita semuanya ikut Muhammadur Rasulullah. Muhammad tadi dibacakan oleh qari'ah kita, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan anak Tuhan, dia bukan anak zina, dia tidak diangkat setinggi-tingginya anak Tuhan, dia tidak dihinakan serendah-rendahnya anak zina. Maka ayatnya jelas, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Satu hari azan berapa kali kita dengar? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya sebelum azan Bilal mengucapkan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kenapa Bilal membaca ayat itu? Supaya ketika namanya disebut semuanya bersolawat, bukan bersolat. Semuanya bersolawat ketika nama dia disebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang jaga ruko di samping sambil mengembalikan uang orang mau beli pulsa. Tadi berapa pulsanya? 60.000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang sedang masak di belakang, sedang masak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lawat. Jangan diam. Yang sedang main gaplek di depan. Kelopak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya berhenti, stop. Bro, kita berhenti dulu. Yang sedang main catur, ska, berhenti, bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh sebab itulah maka malam ini warga desa perkebunan Selala ramai melimpah ruah datang, padahal persiapannya hanya 24 jam. Kemarin sore, tadi malam, langsung acara sekarang. Saya tadi menduga ini paling-paling di musola kecil selesai ini malam ini. Tidak menyangka, demi Allah tak menyangka akan ramai, karena persiapannya sebentar sekali. Saya pun datang karena segan. Ustaz Somad bisa datang, kata Ustaz Saril. Mau bilang nggak datang nggak enak. Iyalah saya datang. Dalam perkiraan saya gimana mau buat pengajian persiapannya cuma 24 jam. Ternyata tenda kuning luar biasa. Kalau tenda biru tuh nikah. Sakit hati Desi Ratnasari gara-gara tenda biru. Tapi tenda kuning, Masya Allah, hari ini kita berbahagia. Ini semua yang datang ini datang padahal malam ini malam libur, betul? Semuanya duduk di rumah, mau nonton sinetron, mau sama anaknya, mau sama istrinya, mau jalan-jalan. Tapi malam ini semuanya datang. Ini karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an, siapa yang cinta maka dia banyak disebut. Siapa yang cinta maka banyak disebut. Contohnya ibu-ibu, karena dia cinta selalu dia sebut. Apa kata dia? Mas Parno. Mohon maaf kalau kebetulan nama sama. Kenapa kesamaan nama pada ceramah ini di luar tanggung jawab penceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak-banyak solawat. Khatib naik mimbar salat Jumat, tiba-tiba dia lupa mengucapkan solawat, batal khutbahnya, batal salat Jumat. Orang yang sedang salat, Allahu Akbar, pas tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kemudian HP-nya bergetar, karena mau sholat HP-nya dimatikannya, tapi silent, tapi bunyi vibrator bergetar, samping kuatnya getarnya sampai kawan di sebelah pun terkejut. Saking kan kagetnya, langsung dia salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lupa mengucapkan salawat. Apakah salatnya sah? Batal salatnya.
Oleh sebab itu maka kita banyak-banyak berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Besok ibu pagi mau beli kangkung 2 ikat, mau beli ikan, mau beli sambal terasi, pergi ke warung belanja, datang kawan ngajak ngobrol membicarakan aib orang lain. Mbak, kamu sudah tahu suami saya luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma maka perbanyak-banyak solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat pertama. Orang kita nih keren, kreatif. Kalau cuma selawat gitu nggak enak, dibuatnya selawat baru. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Kata yang satu, masa cuma gitu, buatnya lagu baru. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Datang anak muda jumpain saya, Ustaz Somad, ya itu lagunya terlalu slow, terus saya mau yang selawat metal. Salatullah nggak boleh, itu tidak hormat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika membaca salawat burdah, maka dengan suara yang lembut, suara yang santun, suara yang masuk ke dalam hati, menyentuh hati, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lanjutkan jelas sendiri, CD-nya sedang rusak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang anaknya masih kecil diletakkan di ayunan, diayun dengan selawat. Yang anaknya belum lahir, masih dalam kandungan, maka dia pun banyak-banyak berselawat sambil masak sarapan suaminya pagi, besok pagi selawat. Sambil ngaduk kopi teh baca selawat. Selawat. Maka anak-anak, cobalah tengok, anak kecil mau dengar pengajian. Tuh anak kecil. Kenapa ibunya yang bawa anaknya? Karena bapaknya. Gak mungkin bapaknya yang bawa. Kalau ada juga yang bawa. Mantap, berarti anaknya kembar, satu bawa ibunya, satu bawa bapaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajarkanlah anak-anak kita berselawat. Maka insya Allah ajarkan tentang anak-anak Nabi Muhammad SAW. Anak Nabi Muhammad itu anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak namanya Hasan dan Husain. Kenalkan Hasan dan Husain. Kalau kita tidak kenalkan Hasan dan Husain, nanti anak kita lebih kenal Upin dan Ipin daripada Hasan dan Husain. Nanti dia kenal semua kawan-kawan Upin. Jirjit dia kenal, Jarjit dia kenal, Meme dia kenal, apalagi Bang Saleh, bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang dibacakan ayat tadi, Muhammadur Rasulullah. Tapi bukan cuma kenal Muhammad, tapi juga kenal akhlaknya. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhlaknya luar biasa. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu. Apakah yang paling kaya? Bukan. Apakah yang paling tinggi jabatannya? Tidak. Apakah yang paling ganteng? Tidak. Siapa yang paling mulia? Yang paling mulia adalah khairukum li ahli, orang yang baik kepada istrinya. Bapak-bapak yang ramai ini, yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Sekarang banyak orang paling baik pada istri. Istri siapa? Istri kawannya. Bahaya ini, bahaya. Kita harus baik kepada istri, bukan istri kawan-kawan kita, maka baik kepada istri. Makanya Nabi Muhammad SAW itu baik kepada istrinya. Suatu hari Nabi pulang malam, Assalamualaikum. Jangan, ini Nabi yang belum. Jangan disambut salam. Assalamualaikum. Aisyah sedang tidur lelap. Assalamualaikum. Idza sta'zana ahadukum salasan. Kalau kamu salam 3 kali, falam yu'zan, tidak ada jawaban, falyarji, pulang.
Itu etikanya. Kalau kita tamu sama orang 3 kali salam, assalamualaikum, 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 3 kali salam nggak dibuka, pulang. Berlaku juga bagi miss call 3 kali. Ini ngasih tahu bagi yang miss call saya sampai 10 kali. Miss call 3 kali nggak diangkat, stop, berhenti. Mungkin sudah ganti nomor. Salam pun 3 kali juga, assalamualaikum, assalamualaikum. Salamnya mesti benar. Ini sekarang banyak orang salam, assalamualaikum. Tanya sama Ibu Qoriah, tanya sama Ustadz Saril, assalamualaikum, itu benar apa salah? Salah. Assalamualaikum, mana ada wawnya? Assalamualaikum, ini pakai waw, assalamualaikum. Atau atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi malam itu tak ada jawaban dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pun tidur. Masya Allah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya. Sekarang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan salam kepada istrinya, andai tidak dibuka, memang dia tidak tidur. Tapi besok pagi tengoklah, hilang engsel pintu itu. Cakapnya kasar, saking kan emosinya menggelutar tangannya mengamuk, talak 100. Bukan talak 3, talak 100. Habis itu langsung datang ke kantor Pak Kuah ya, aku menyesal Pak Kuah. Kenapa? Tadi malam aku mengamuk karena tak dibuka pintu, ku pelantukan langsung talak 100. Kira-kira ini jatuhnya berapa ya? Kata Pak Kuah, kalau kau jatuhkan talak 100, yang jatuh 101. Orang yang menjatuhkan talak langsung 100.000, maka jatuhnya talak 3 menurut hukum fikih. Maka hati-hati, orang yang sudah pernah menjatuhkan talak 3, maka dia tidak bisa rujuk kembali hatta tankiha zaujal ghairah, sampai istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain. Oleh sebab itu hati-hati, yang sudah talak 3 tetap juga dia serumah, tetap juga mengaku suami istri, maka dia sudah berzina. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah menjatuhkan talak 1 maupun 2, 3. Alhamdulillah. Kenapa? Saya belum nikah Pak Ustaz. Yalah, siapa yang mau ditalak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka bersikap baiklah. Makanya Nabi nggak pernah manggil nama, tidak pernah dia manggil nama. Hei Juminten, mohon maaf, kesamaan nama bukan di luar tanggung jawab penceramah. Tidak pernah. Makanya Nabi nggak pernah manggil Aisyah, Aisyah, nggak pernah Nabi manggil. Tapi dipanggil Nabi, ya Humairah, ahmar, merah, ya Humairah, wahai engkau yang kulitnya putih kemerah-merahan. Masya Allah, di masjid ini pun banyak yang merah jilbabnya. Wahai engkau yang putih kemerahan, begitulah warna kulit yang cantik, putih kemerahan. Ustaz Somad, ya boleh saya panggil istri saya ya Humairah? Boleh. Nanti pulang dari sini panggil istrinya, oh Humairah, mana kopiku? Ya Humairah, mana sarapan AA besok pagi? Boleh. Apa salahnya? Tapi dia nggak putih kemerahan Pak Ustaz. Nggak apa-apa, menyenangkan hati orang. Jangan terlalu jujur. Bini hitam dipanggil ya Hajar Aswad. Sakitlah tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada istri, akhlak kepada anak, akhlak kepada jamaah. Nabi mengangkat tangannya. Ketika Nabi mengangkat tangan, kebetulan baju Nabi itu tangannya besar, lengan bajunya besar. Ketika diangkat ke atas, ketika Nabi mengangkat tangannya ke atas, maka pergelangan lengan bajunya turun ke bawah. Nabi berdoa ke atas. Apa kata sahabat? Kami melihat bayadha ibtayhi, putih ketiak Nabi. Nabi itu orangnya sangat putih. Tapak tangannya dicium oleh Anas bin Malik, atyabu min rihil miski, aku cium tapak tangan Nabi lebih harum dari semerbak kasturi. Keringatnya lebih harum daripada semerbak kasturi. Jamaah nanya sama saya, Ustaz Somad, ya tadi saya cium tangan Ustaz kok harum sekali. Baru saya semprot parfum. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangannya aku cium, kata Anas bin Malik. 10 tahun menjadi pelayan Nabi, 10 tahun aku layani Nabi menjadi pembantu, membawakan sendalnya, membawakan terompahnya, membawakan air wuduknya. Atyabu min rihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mikrofon ini yang tak mati-mati mana?
Ini tak bersuara sama sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau mau selamat, maka ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang kepada Nabi Muhammad, banyak-banyak selawat. Cinta kepada Nabi Muhammad, ikuti akhlaknya. Kami kan perempuan Pak Ustaz, Nabi itu kan laki-laki Pak Ustaz, lalu yang kami ikut itu apanya Pak Ustaz? Maka kalau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi ibu-ibu yang perempuan, ikutlah ucapan nasihatnya untuk perempuan. Pesan Nabi untuk perempuan apa? Ya ayuhan Nabi, hai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, panjangkanlah jalabib. Jalabib jilbab, panjangkan jilbab. Karena sekarang dari dulu sudah orang banyak pakai jilbab pendek, maka jilbab panjang. Jilbab yang panjang itu gimana Pak Ustadz? Inilah kayak jilbab ibu-ibu nih, panjang. Jilbab ibu-ibu nih panjang, kalau dipakai dari atas turun menutupi tangan sampai ke bawah. Ini nggak bisa nih, ini masih nampak. Udah turun ke bawah, paling tidak tutup. Ini boleh dilihat Pak Ustaz? Boleh. Zahiruha wa batinuha boleh. Telapak tangan boleh, ini boleh. Jadi nggak perlu pakai jilbab sampai ke sayap sampai ke sini. Nggak perlu. Udah boleh. Jangan sampai pakai jilbab tapi bangun pendek. Itu namanya jilbab you can see. You sampean can iso sin delok. You can see sampean ison delok ketiak bini saya. Oh, ini laki-laki tidak ada rasa cemburu dalam hatinya. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Orang mlebu nang surga. Sapa iku ya Rasulullah? Nabi bahasa Jawa Pak Ustaz. Iki terjemahan translate by Jawa language. Tidak masuk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Dayus. Dayus, bukan gayus. Kalau gayus itu yang makan uang pajak kita. Hari gini nggak makan uang pajak, apa kata dunia? Kata gayus. Dayus pakai D. La yadkhulul jannata dayus, tidak masuk surga dayus. Sahabat bertanya, wa mad dayus ya Rasulullah? Siapakah dayus itu Rasulullah? Allazi yuqirru su' ala ahli, membiarkan istrinya tidak ikut syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuh adik-adik kita perempuan di tengah laki-laki karena tak dapat tempat, jilbabnya panjang. Lihat tuh anak-anak kita, jilbabnya panjang. Apalagi yang di sini, loh kok ada yang nggak berjilbab? Anak laki-laki. Masya Allah, Masya Allah. Nantilah Pak Ustadz, sekarang kan masih anak-anak. Masa anak-anak sudah pakai jilbab? Alah bisa karena biasa, dibiasakan sejak dari kecil pakai jilbab, maka nanti dia terbiasa. Kalau sudah besar baru pakai jilbab, gatal mah. Pakailah Rejoice anti dandruff, pakailah sampo anti ketombe, tetap juga gatal, gundul sekalian. Alasan saja itu, maka pakai jilbab yang panjang. Alhamdulillah, saya tak perlu lagi ceramah tentang jilbab di Sungai Lala. Kenapa? Karena semua perempuan di Sungai Lala sudah pakai jilbab. Amin. Entah malamnya aja, wallahu a'lam. Tapi yang jelas Ustaz Somad jangan suudzon. Buktinya Ustaz Somad sudah 2 kali salah. Tadi salah disangka jamaah kosong, rupanya penuh di belakang. Tadi disangka jamaah nggak mau duduk, rupanya basah. Tadi disangka jamaahnya pakai jilbab malam ini aja, rupanya siang malam pagi petang pakai jilbab, kecuali mandi itu tak perlu jilbab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibu-ibu yang punya anak, mulut nggak pernah berhenti sampean arak lungonang dindo, jilbab mana? Kenapa nggak pakai jilbab? Mau pergi sama siapa? Pulang jam berapa? Ketika ibu-ibu sudah berhenti merepet, sudah berhenti ngomong, maka kiamat sudah terjadi dalam rumah tangga. Adapun suami laki-laki memang diam saja. Tapi kalau istrinya tidak bicara, suami pun berkata, kamu mau pergi sama siapa? Jam berapa? Pulang jam berapa? Naik apa? Motor apa? Minyaknya siapa? Duit yang kukasih kemarin dipakai kemana? Seperti mesin pompong rusak. Kalau tidak, maka mulut kita ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya. Kenapa mulutmu tidak pernah bicara kepada anak gadismu? Kenapa mulutmu diam saja? Bahkan kau setuju ketika anak gadismu dibawa orang. Ini hari libur, tanggal 25 Desember. Betul? Tanggal merah. Besok kabarnya libur lagi, Harpitnas, hari kejepit nasional.
libur lagi, orang libur, malam ini libur. Datang anak lajang bawa sepeda motor yang knalpotnya sudah disunat, masuk di gang. Kalau ada orang yang sakratul maut, mati kontak. Pak, ya, saya bawa anak gadis bapak jalan-jalan sebentar ke pasar Sungai Lala ya. Jangan. Ustaz Somad tadi malam sudah ceramah, dia mengatakan jangan ada, say no to bonceng, katakan tidak pada bonceng membonceng, jangan pergi. Dilo, Pak, just 5 minutes. Tidak, sekali tidak, aku katakan tidak. Nanti kami belikan bapak bakso sama mie ayam. Oke, orang apa-apa. Betapa mudahnya kau dirayu dan digoda, maka kau harus berani berkatakan tidak. Agama Islam agama yang mengajarkan kita mengatakan tidak. La ilaha illallah, la ilaha, tiada Tuhan selain Allah. La ma'buda, tak ada yang disembah kecuali Allah. La mahbuba, tidak ada yang dicinta kecuali Allah. Cinta kepada anak, masukkan dia ke pondok pesantren Nurul Falah, Darul Hikmah, Khairul Ummah, Asyakirin, masukkan ke pondok-pondok pesantren. Sayang anak bukan diulur kasih motor, sayang anak wis suke, duitnya banyak, wakeh tenan, lalu anak dikasih motor, habis itu dia pun jalan sholat, jalan sini, mati. Sayang kepada anak bukan begitu. Hari ini kami jumpa dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat, sudah jadi kepala sekolah, sudah jadi guru, sudah jadi arsitek, sudah jadi sarjana, sudah jadi pengusaha sukses, sudah jadi punya kebun kelapa sawit. Kenapa? Karena dulu mungkin dalam bentuk pendidikan orang tua, jangan terlalu dimanja-manja. Kita kasih pisau kepada anak, dia main pisau, dia potong ke tangannya, tumpah urat nadinya, putus, darahnya mengalir, dan dia mati. Kalau dia mati selesai. Ini dia tidak mati, dia tetap hidup, tapi jiwa, rohnya, semangatnya Islamnya sudah lama mati. Dia menjadi pecandu narkoba, dia menjadi pezina, bonceng sana, bonceng sini, keluyur sana, keluyur sini, pergi sana, pergi sini, masuk angin, lumbung. Akhirnya datang ke Pak Kua. Assalamualaikum Pak Kua, Ustaz Saril ya. Iki piye iki wis mlebu nang apa? Wetenge iki wis. Gimana nih Ustaz? Akhirnya dinikahkan. Aku nikahkan. Saat menikah adalah saat yang paling sakral. Padahal saat menikah itulah orang tua bangga punya anak gadis. Tapi karena sudah terlanjur, maka gigi pun rapat saat menikahkannya. Aku nikahkan engkau dengan anakku tunai. Jangan sampai ku tengok lagi muka kau di sini ya. Masya Allah. Gara-gara apa itu? Mungkin mereka salah, mungkin anak-anak kita ini salah. Tapi jangan lupa, kesalahan bukan saja pada anak kita, kita juga berperan. Kalau kita letakkan mereka di ruang tamu, Pak, saya mau jumpa dengan anak bapak sebentar ya, saya panggilkan anak saya ya. Setelah duduk di ruang tamu, kalian duduk dulu berdua, bapak mau ngobrol sama ibu ke belakang ya. Itu artinya sama, kalian berzina, silakan berzina. Kenapa mereka dikasih fasilitas? Kalau mau datang, oke, kamu mau datang bertamu, iya, saya ayahnya, ini anak saya, ini istri saya, kamu mau bertamu, silakan duduk, kami di sini. Begitu. Setelah dia datang 2-3 kali, kamu datang 2-3 kali ke rumah ini tidak baik, ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Kades, ada Pak Kua, nanti menjadi fitnah. Apalagi dekat masjid, ini negeri beradab, ini orang-orang Jawa yang percaya kepada Allah, kepada Rasul, ada wali-wali Allah, Wali Songo, Sunan Gunung, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, yang sudah membawa Islam dan dibawa kisah-kisah itu ke dalam keluarga. Maka kamu jangan nodai keluarga yang sudah baik ini. Kalau memang kamu mau nikah sama anak saya, maka kami tunggu kapan kau datang kemari, bawa keluargamu, kau pinang. Boleh saya pinang anak bapak? Boleh, dengan bismillah Pak, pergi pulang sana. Enak aja, kami besarkan dia 20 tahun, sekolah S1, S2, S3, kau datang mau nikah dengan bismillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita jaga Muhammadur Rasulullah, ikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, selanjutnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah, Abu Hurairah. Orang-orang yang bersama dia bagaimana sifatnya? Ruhama'u bainahum. Itu sifat yang kedua Pak Ustaz. Betul. Sebelum ruhama apa? Walladzina ma'ahu asyidda, tegas alal kufar. Kufar bentuk jamak dari
Nah, ini yang saya payah ceramah sekarang. Ustadz Somad boleh ceramah di sini dengan syarat nggak boleh nyebut kata kafir. Ya payah. Gimana ceramah nggak boleh nyebut kata kafir? Kalau ayatnya tadi, ru'a asyidda'u 'alal kuf. Gimana? Semua kata kafir harus dirubah jadi non muslim. Maka Qori'ah tadi pas baca ayat asyidda'u 'alal non muslim, besok pas imam sholat qul ya ayyuhal non muslim la a'budu ma ta'budun wa la antum abidun. Itu kan terminologi dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan orang yang nggak percaya kepada Nabi Muhammad SAW maka dia kafir. Ya jangan sakit hati. Saya sakit hati mendengar ceramah Ustaz. Loh, kenapa kamu dengar? Dia salah sendiri. Kan banyak yang lain. Kenapa mesti dengar ceramah saya? Itulah Pak Ustaz, saya ingin dengar ceramah Ustaz, tapi kata-katanya menusuk hati saya. Itu namanya pasrah tapi tak rela. Kalau memang kau mau dengar ceramah saya, maka kau masuk Islam. Kau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kau tidak lagi disebut kafir. Maka kau seorang muslimah kalau perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau kita sayang sama kawan sahabat kita, dia orangnya baik Pak Ustaz, piye iki wong apik apa? Wah, apik tenan. Baik sekali Pak Ustaz. Saya sayang sama dia. Maka ajak dia, "Bro, aku tak ingin kau menjadi kafir." Tak boleh menyebut kafir. Kafir. Aku tak ingin kau menjadi kafir, maka aku ingin kau masuk Islam. Jadi mana? Tinggal kau ucapkan passwordnya. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur. Tapi katanya sunat itu sakit. Siapa bilang sunat sakit? Siapa bilang sunat sakit? Sunat itu seperti digigit semut saja. Walaupun dulu dia sebulan baru sembuh. Gara-gara apa? Ngejar layang-layang. Pas ngejar layang-layang berdarah, begitu dibuka dilihat jahitannya kebuka lagi. Akhirnya dibawa ke tukang jahit pinggir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang alhamdulillah, nanti dia ditakut-takuti, jangan bersunat. Kata sunat itu sakit. Kalau mau disunat besok jam 6 pagi, maka jam 6 sore sudah berendam di sungai. Berendam di sungai selama 12 jam, besok pagi barulah dipotong. Takut digunting nanti kena titanus, besi berkarat, maka dipotong pakai sembilu bambu. Diambil bambu sembilu seperti ini, sembilu diletakkan, dipotong. Rupanya baru latihan, begitu habis. Begitu buka, Mas kontek KPI. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan takut-takuti mereka. Ini cara rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya sudah ceramah selama 45 menit. Tadi setengah 9, sekarang jam 9:15. Selama 45 menit saya ceramah ini, ada nggak tanda-tanda teroris? Ada nggak? Kok bisa-bisanya Hongkong nuduh saya teroris? Begitu saya turun dari pesawat, saya sangka turun dari pesawat disambut dengan rebana. Marhaba ayyanur. Rupanya disambut sama Intel. Langsung disuruh buka dompet. Please open your pocket. Aku buka dompet, tengok kartu. Apa aja kartu-kartu yang ada di dalam? Kartu nama, kartu ini, kartu semua. Buka HP, buka foto-foto. Foto siapa saja yang ada di dalam HP. Dia pun kaget. Buat yang foto saya sama Camelia Malik, sama Yati Octavia, sama artis-artis. Karena saya sebelum berangkat ke Hong Kong, saya ceramah dulu bersama para artis-artis di Jakarta. Masa teroris foto sama artis? Ayah wahai. Mereka nggak bisa membedakan mana Jet Li, mana teroris. Masya Allah. Maka kawan saya nanya, Ustaz Somad, katanya Ustaz dituduh teroris di Hong Kong. Apa Ustaz? Enggak khawatir mereka marah sama saya. Kalau cuma Cuyun Fa yang marah sama saya enggak khawatir. Yang saya khawatirkan Cudeyet yang marah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini fitnah global internasional. Mereka paling takut sama Islam. Mereka ketakutan, sudah ketakutan, takut. Kenapa? Allah menanamkan rasa takut dalam hati mereka. Mereka kalau sedang malam-malam melihat ke atas takut. Kenapa? Dia membayangkan di atas ada manusia yang ngeces mau turun ke bawah. Namanya siapa? Alien. Dia kalau duduk di tepi sungai air molek, dia takut karena katanya dari dalam sungai akan naik ke atas makhluk. Jenenge apa? Godzilla. Dia kalau ngelihat truk lewat kol diesel, dia takut. Kenapa? Kol diesel akan berubah menjadi transformer. Mereka bawaannya takut. Tapi orang Islam tidak takut karena Allah sudah sebut dalam Quran, ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim, mereka tak ada rasa takut, wala hum yahzanun, dan tak ada rasa sedih terlihat terpancar di wajah ibu-ibu. Tak ada rasa takut sedikit pun. Betul? Ibu tak pernah takut mati. Betul? Ibu tak pernah takut miskin. Betul? Ibu tak pernah takut susah. Betul? Dan ibu tak pernah takut suaminya menikah sekali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bercanda. Demi Allah, saya tak pernah mau melukai hati ibu-ibu sekali. Ibu-ibu adalah ibu saya. Saya terlahir dari rahim seorang perempuan. Saya punya saudara perempuan, walaupun saudara kandung tak ada. Saudara kandung saya laki-laki, adik saya laki-laki, anak saya laki-laki, tapi istri masih perempuan. Karena sekarang ada manusia spesies yang unik dan aneh. Kalau lewat anak gadis cantik, putih, cantik, dia nggak peduli, dia cuek. Tapi kalau yang lewat anak laki-laki ganteng, waspadalah. LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender, ini nama terlalu mulia. Kenapa dipakai LGBT? Seolah-olah ini nama keren, padahal ini nama kotor sekali. Coba pakai kata-kata yang kotor, seperti orang jijik. Itu apa? LGBT. Wow, keren, amazing. Coba pakai yang paling kotor, menjijikkan. Apa itu? Pencinta lubang tai. Ustaz kok ceramahnya nggak layak? Betul kan? Nggak ada yang setuju kan? Tuh, maka pakai kata-kata ini untuk mereka. Saya tak mau ngulangnya sekali lagi, takut saya muntah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda, tegas, bukan keras. Keras, bantai, hancurkan, bakar, bunuh, itu keras. Tapi tegas. Bertetangga dengan Kristen boleh apa nggak boleh? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Kalau ada anak tetangga kita nikah, Ustadz Somad, boleh nggak saya datang ke pernikahan anak kawan saya yang non muslim? Boleh apa nggak boleh? Sudah mulai kan? Suara sudah mulai. Boleh. Di mana nikahnya? Di hotel bintang 5 Pak Ustadz. Boleh. Apa salahnya? Apa salahnya? Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Begitu sampai ucapkan selamat menempuh hidup baru, bro. Selamat menempuh. Jangan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu kan untuk sesama kita. Jadi ada bedanya. Nah, nanti di sana ada 2 kemah. Yang satu Muslim food, makanan Islam. Yang satu lagi non Muslim food. Yang ini ada lontong sayur, ada nasi uduk. Yang di sini ada babi panggang, ada sup buaya, ada bakso biawak. Oke, itu bukan yang satu. Nah, habis makan di tempat Muslim tadi, Muslim food, pulang. Selamat ya, oke, pulang. Tiba-tiba ada yang satu selesai makan mampir dia di non Muslim. Cuma ikut sediluk kan? Jangan mas, kata dia, oropo. Saya nggak makan daging, kuah setitik aja. Yang orang iso. Ini ya, jadi masalah makanan, masalah keyakinan. Apa kata Ustadz Adi Hidayat? Kata Ustadz Adi Hidayat, maafkan saudaraku, aku tidak mengucapkan Natal kepadamu karena aku tidak dibolehkan dalam masalah keyakinan. Kalau masalah bertetangga, apa salahnya? Nabi dikasih hadiah madu asal Banha dari Mesir, yang ngasih hadiah jenenge siapa? Mukaukis Jirjis, raja dari Mesir, diberi
belinya Nabi madu, diminum Nabi, habis entek. Jadi kalau saya dikasih Cina, dikasih Batak Kristen, dikasihnya madu, Ustaz Somad, ya, aku senang sekali mendengar ceramah kau itu, jadi ku kasihlah kau madu, coba kau minum dulu. Boleh nggak saya ambil? Boleh. Bapak ibu yang sudah dikasih madu nggak mau terima, mari kasih sama saya biar saya minum. Katanya sekarang Pak Ustaz, madu ini banyak yang palsu. Betul, alamat palsu, madu palsu, ustaz palsu. Gimana cara ngetes madu yang asli Pak Ustaz? Bawa ke rumah, kalau istri marah itu asli. Bercanda, ya, terlalu serius. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, maksud madu cairan, asal namanya, asal hani madu, maka diminum. Nabi minum. Dikasih pakaian, boleh nggak kita terima kalau dikasih pakaian? Boleh. Mana dalilnya? Nabi menerima hadiah dari non muslim kain, karena Mesir produksi tekstil, dikasih pakaian, boleh. Dikasih makanan yang motong orang Islam, ya boleh, nggak masalah. Tapi kalau sudah terkait dengan keyakinan, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin, makanya ayat itu dibaca, jangan lupa qabliyah subuh. Ibu bapak, andai terlambat bangun subuh, tetap qabliyah subuh. Dan qabliyah subuh itu rakaat pertamanya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala a'budu ma battum wala antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Ini yang kedua nih saya nggak enak melanjutkan. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya apa? Kau boleh bertetangga, kau boleh bernegara, memang kau bukan saudaraku satu keyakinan, memang kau bukan saudaraku satu iman, tapi engkau adalah saudaraku satu negara, sama-sama NKRI harga mati. Allahu Akbar. Tapi jangan campur adukkan masalah keyakinan dan agama. Jadi saya tidak ingin orang setelah ngaji sama saya akhirnya membenci sesama satu negara. Dulu kita sama-sama ngusir Belanda, sama-sama ngusir Belanda, makanya Belanda pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang, lari ke Amsterdam sana. Kita sama ngusir Belanda, cuman Belanda ini masih ada beberapa yang ditinggalkannya, diantaranya jus terong Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Duren apa itu Mas? Mas itu duren apa? Duren London. Orang kita masih suka Belanda. Walaupun Inggris sudah lama meninggalkan kita, tapi kita masih juga pakai pisau Inggris. Walaupun Jepang sudah lama meninggalkan kita, tetap juga pakai sulap Jepang. Lalu yang punya kita apa? Ada satu yang punya kita apa? Ayam kampung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sifat yang pertama Muhammadur Rasulullah. Yang kedua walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Yang ketiga ruhama'u bainahum, sesama orang beriman berkasih sayang. Kenapa malam ini jamaah bisa datang melimpah ruah? Karena berkasih sayang. Yang ceramah ini bukan orang lain loh Mas, yang ceramah ini bukan orang jauh loh Mas, ini yang ceramah alumni Nurul Falah Air Molek Mas, tetangga kita, orang kita. Ayolah kita datang. Akhirnya jamaah berkasih sayang. Apa tanda jamaah ini kasih sayang sama Ustaz Somad? Buktinya sudah banyak HP-nya siap tadi, berkasih sayang, Masya Allah. Maka kasih sayang itulah yang membuat kita bersama. Maka kalau sudah bersama berkasih sayang, jangan gontok-gontokan, jangan cakar-cakaran, jangan musuh-musuhan. Saya benci sama dia Pak Ustaz. Kenapa? Karena dia Muhammadiyah, kamu saya NU. Loh, apa bedanya? Dia nggak pakai kunut subuh, masih syukur dia sholat subuh. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, FPI, Ansor, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 10 ini sepakat bahwa sholat subuh wajib. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Ansor, FPI, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 10 ini sepakat bahwa sholat subuh wajib. Betul? Tolong tunjukkan sama saya mazhab ormas yang mengatakan sholat subuh sunnah. Saya mau pakai itu.
Soalnya besok pagi saya mau musafir pulang dari sini, insya Allah berangkat jam 11, jam 10, 12, 1, 2, 3, 4, jam 4 sampai turun dulu, siap-siap. Besok akan pergi ke Banda Aceh, karena besok Aceh memperingati kenangan 13 tahun musibah tsunami. Yang menghantam Aceh itu tsunami itu yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Mohon maaf, kesamaan nama di luar tanggung jawab penceramah. Besok akan diperingati, ditelepon Ustaz Abdul Somad, ya ini Pak Gubernur ingin mengundang Ustaz acara mengenang 13 tahun tsunami, bisa Ustaz datang? I'm coming insyaallah. Wah, besok subuh pesawat jam 7, sholat subuh dulu. Di mana besok sholat subuh? Sholat subuh dari rumah, di jalan, sholat subuh kok di jalan? Di masjid. Sholat subuh di masjid, habis itu baru berangkat ke airport. Apa maknanya? Tetap sholat subuh, hanya saja dalam tata cara pelaksanaannya beda-beda. Kalau NU, bismillahnya jahar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Muhammadiyah enggak, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau mazhab Maliki enggak pakai bismillah sama sekali. Saya kuliah di Maroko 2 tahun, Maroko itu mazhabnya Maliki, enggak pakai bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ketiga-tiganya sepakat, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki tetap membaca Al-Fatihah. Tidak ada mazhab yang langsung Allahu Akbar, Qul wallahu ahad. Nah, di Masjid Al-Ihsan ini bismillahnya sir apa jahar? Ada yang nggak tahu jawab? Bismillah jahar, berarti nggak pernah ke masjid. Bismillahnya sir apa jahar? Pak Ustadz, ini dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Berarti sampean orang masjid. Salat sampean, salat nang omah. Salat laki-laki yang soleh di masjid. Kalau ada laki-laki salat di rumah, itu laki-laki solehah. Ibu kalau anaknya, suaminya salat di rumah, itu solehah. Pulang dari sini beli mukena 1 bungkus, tulis oleh-oleh dari Ustadz Somad. Mas, iki ono oleh-oleh dari Ustadz Somad. Ustadz Somad itu siapa? Nah, ini suaminya nggak kenal sama saya. Suaminya nggak kenal sama saya, ada 2 kemungkinan. Pertama, nggak ada signal, kedua nggak ada paket. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Pak Ustaz, kami sudah sholat berjamaah di masjid. Maka yang sudah bismillah jahar jangan dirusak. Sudah tahu ini masjid bismillahnya jahar, Abdul Somad mentang-mentang tamat dari Maroko, putantang petenteng maju. Ustadz Somad, kata Ustadz Salim, silakan maju jadi imam. Saya pun maju. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tentu jamaah bingung, ini mazhab apa nih? Jangan menimbulkan fitnah. Walaupun Hanafi benar, Maliki benar, Syafi'i benar, Hambali benar, tapi kalau jamaah itu sudah berpegang pada mazhab Syafi'i, nggak boleh menimbulkan fitnah. Di sini bismillahnya jahar apa sir? Jahar. Laksanakan jahar. Makanya saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun. 2 tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah, sekalipun nggak pernah saya mau maju jadi imam. Ustaz Somad, silakan maju jadi imam. Batu. Saya bukan batu, saya bisa jadi imam. Jangan disangka Ustaz Somad itu nggak mau. Saya bilang suara saya nggak bagus, merajuk saya pulang saya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman. Oleh sebab itu maka jangan menimbulkan fitnah. Makanya Buya Hamka itu Muhammadiyah, tapi ketika dia diminta jadi imam, diundang di Masjid Raya Jember, Jawa Timur, dia tahu ini banyak Nahdlatul Ulama, maka salat subuh Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma atait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Yang diaminkan cuma 5, sisanya enggak diaminkan,
sisanya baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu wa la ya'ansu man hadait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang hafal, yang enggak hafal sampean baca apa? Ya terserah aku, sing duwe kelambi aku kok. Sampean kok ndelok aku salat. Kenapa yang diaminkan cuma 5? Karena yang 5 itu doa, dungo. Adapun yang 6, 7, 8 itu bukan doa, sana itu puji-pujian. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sisanya baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu, kan banyak yang gerak sendiri. Wa sallallahu, tetap ditutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Allahu akbar. Mazhab Syafi'i berkunut, dan saya kalau jadi imam di dekat masjid dekat rumah saya tetap baca kunut. Tapi kalau saya jadi makmum, saya ikut imam. Apa kata supir terserahlah. Terserah mau supirnya ini. Kalau supirnya kentut, ya jangan melu. Masa supir masuk paret kita ikut masuk paret? Supirnya kentut, maka supir yang belakang maju ke depan. Makanya yang di belakang imam itu imam cadangan yang memang siap jadi imam. Jadi sekarang banyak di belakang imam. Kadang saya sholat di masjid, saya lihat di belakang imam anak muda pakai baju kaos pendek, celana jeans pendek. Sampean itu di belakang imam, mas. Kalau imam yang di depan mana tahu sakaratul maut, mati. Pas sujud, Allahu Akbar, gak bangun-bangun. Maka yang menggantikan itu sampean. Jangan sampai kamu pakaiannya. Maka di belakang imam itu, kalau di Malaysia, saya kemarin ceramah di Malaysia, yang di belakang imam itu memang imam cadangan, imam 2. Nah ini, Sami Allahu liman hamidah. Itu bacanya pendek. Ini ada imam baca panjang. Sami Allahu liman hamidah. Ini satu mazhab dengan yang Assalamualaikum. Yang nggak panjang dipanjangkan. Sami Allahu liman hamidah. Sampai yang tadi kok panjang? Hamidah. Rupanya jenenge bojone Hamidah. Mohon maaf, kesamaan nama di luar tanggung jawab penceramah. Habis itu tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh salawatun. Pak Ustaz, saya sebenarnya sudah lama mau sholat di Masjid Raya Al Ihsan Desa Perkebunan Sungai Lala. Terus mata saya terganggu melihat orang sholat di masjid. Pak Ustaz, kok iso? Telunjuknya gerak-gerak. Saya pakai mazhab Syafi'i, 3 jari ditekuk, ibu jari melingkar. Melingkar, ujung jari turun ke bawah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Telunjuk diangkat pada lafaz Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Sampai salam enggak turun. Asyhadu alla ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, terus sampai habis. Sedangkan mazhab Hanafi naik sekali turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. La naik, Allah turun. Itu Hanafi. Sedangkan mazhab Hambali setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu mazhab Hambali. Sedangkan Maliki dari awal sampai akhir bergerak at-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatulillah. Jadi nggak usah kelahi gara-gara telunjuk. Masa kelahi gara-gara telunjuk? Korea Utara, Korea Selatan, bom-boman, tembak-tembakan, kelahi, dibawa ke Mahkamah Internasional Den Haag Belanda. Ditanya sama hakim, sampean Korea Selatan? Nggih. Sampean Korea Utara? Nggih. Kok kelahi kenapa? Masalah bom atom nuklir. Wow. Tiba-tiba kelahi orang Islam Indonesia. Ditanya sama hakim, kelahi kenapa? Gara-gara telunjuk. Memalukan. Oleh sebab itu jangan kelahi gara-gara telunjuk. Saya dari dulu sampai sekarang tetap pakai mazhab Syafi'i, angkat sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalah teman di sebelah saya gerak-gerak, saya nggak ganggu dia karena mata saya la tatajawaz basaruhu isba'ahu. Mata melihat ujung telunjuk, yang dilihat itu telunjuk kita. Bukan telunjuk uang. Ini sekarang yang buat orang terganggu itu kan yang dilihat telunjuk orang, tengok.
Saya tidak ingin setelah pengajian dengan saya besok subuh akhirnya orang jadi ngetes nengok iki Hanafi apa Hambali ya? Sampai niku Syafi'i apa? Yang penting kita saja tengok. Saya nggak pernah terganggu dengan telunjuk orang, paling-paling terganggu dengan batu cincin. Sungai Dareh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Siapa yang salam sampai majid cukup, tapi alangkah afdal, the best, mantap, wapi tenan kalau ditambah Allahumma fi ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma fir lima Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bagi yang hafal, di mana bacaannya Pak Ustaz? Cari di Play Store 99 tanya jawab solat somat LC, enter, dapat langsung bagi ke kawan-kawan, share. Saya sudah share buku Ustaz Somad, mantap, tapi saya belum baca. Baca dulu baru share. Saya sudah share Pak Ustaz, kok nggak nyampe, paket habis. Nah, di situ saya jelaskan bacaannya. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim antal muakhiru la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Barulah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Salam ini 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua orang oleh dijawab. Salam yang ketiga kita nggak ingin mendengar jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Itulah salam imam besok subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak jangan jawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita nggak ingin mendengar jawabannya. Nanti saya pulang lewat di lirik sebelah kiri ada makam, betul? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kami nggak ingin mendengar jawabannya. Kalau sempat yang dilirik menjawab waalaikumsalam, nggak jadi saya besok acara mengenang 13 tahun tsunami. Oleh sebab itu maka kita tetap menjaga ini. Selesai itu baru istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Imam miring ke sebelah kanan, arah kiblat ke sana, betul? Selesai itu imam miring ke sebelah kanan. Nah, anaknya nanya, mbok, ya, itu imam kok miring ke sebelah kanan? Omahe sebelah kanan. Imam miring ke sebelah kanan karena jamaah ingin dapat barokah. Sampean Arab lu monang di alat ngalap barokah. Barokah sebelah kanan. Iki sampean entuk wing ngalap barokah iki sebelah kanan. Nah, tapi ada versi 2, makmum menghadap imam, menghadap ke makmum. Nanti kalau ada imam menghadap ke makmum, itu sebenarnya imam mau ngecek makmum. Dia mau nanya, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah ke Masjid Raya Al Ihsan Desa Perkebunan Sungai Lala? Layan tayanna, mereka yang sholat di rumah berhenti, jangan lagi sholat di rumah. Kalau tetap sholat di rumah, lawarriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api di Kabupaten Indragiri. Saking banyaknya orang yang sholat di rumah, tidak sholat berjamaah ke masjid. Tapi ini tidak berlaku di Masjid Raya Ihsan. Kenapa? Karena sholatnya melimpah ruah sampai penuh tenda-tenda. Ustadz ini ngejek, saya bukan ngejek. Seandainya tidak ada yang sholat sampai keluar, kenapa mesti dipasang? Ini kan menunjukkan sampai kemari ini orang sholat. Berdasarkan indikasi, saya mantap korban. Oh ini menunjukkan banyak orang sholat, makanya dipasang sampai 2 lantai. Pastinya besok subuh, perhatikan. Apa tanda pengajian sukses dan berhasil? Kalau jamaah subuhnya sudah seperti sholat Jumat, insya Allah kita bisa istiqomah, insya Allah, amin. Nah, lalu kemudian selesai istighfar, barulah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ina rabbana bis salam wa adkhilna jannata dar salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram ila anta maulana subhanallah 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 subhanallah. Ini sekarang banyak yang coba semua. Apa ini?
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pakai tasbih boleh? Pakai tasbih boleh. Katanya pakai tasbih itu bukan ajaran Islam, Pak Ustaz. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 12, menyimpul 2000 simpul. Al-Fa'uqdah. Sebelum tidur malam dia petik 2000 simpul. Itu dalil boleh pakai tasbih. Tasbih itu alat ngitung, boleh. Sekarang banyak orang nggak mau pakai tasbih lagi. Akhirnya yang pakai tasbih siapa? Avanza, Innova, yang digantung di kaca spion. Pulang dari sini ngomong sama Avanza sama Innova, mohon maaf ya sedulur-sedulur, sampean sudah tenan, sudah lama betul kalian bertasbih, sekarang gantian aku yang tasbih. Tapi betul-betul metinya subhanallah, subhanallah. Ini sekarang ada yang terlalu cepat, sampai sekali petik 5. Ada orang pegang tasbih santai di pinggir jalan. Nah, asal ada cewek cantik makin cepat sih. Ini apa ini tasbih? Tasbih itu mulut menyebut Allah, hati mengingat, dan jiwa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seminggu selesai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masalah zikir jahar sir nggak usah kelahi. Yang zikir jahar ada dalilnya, yang zikir sir ada dalilnya. Yang berkeyakinan jahar, jahar. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang berkeyakinan sir, sir. Gak usah kelahi. Ini gara-gara sir sama jahar kelahi, akhirnya sampai tinju di masjid. Akhirnya orang yang di luar masjid bertanya, itu mereka kelahi di masjid gara-gara apa? Gara-gara zikir jahar sir. Mendingan kita nggak kelahi. Ayo kita lanjutkan. Lepak wala enam. Gak usah kelahi masalah khilafiyah. Selesai itu berdoa. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu hadir. Habis itu berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalam. Imamnya berdoa, masya Allah, dengan lagu-lagunya. Kebetulan saya menghadiri safari Ramadan zaman Pak Herman Abdullah, wali kota Pekanbaru dulu. Saya diajak safari Ramadan. Imamnya datang jauh dari Jakarta, dia bantai berdoa sampai saya tengok setengah jam. Pertama jamaah semangat, tangannya langsung, lama-lama turun ke bawah. Bantai lah Pak Imam, aku leponek. Maka tadi saya diminta berdoa di masjid Pondok Gelugur. Doa itu pendek aja. Pertama doa untuk orang tua. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Yang kedua untuk anak-anak. Rabbana hab lana minas salihin. Yang ketiga untuk istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau mau pakai doa selawat, mantap. Doa selamat yang 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Ini berdoa sepanjang, tak jelas pelantah apa. Allah maut, maut. Anak-anak kita yang ikut sholat itu otaknya cerdas. Mereka dalam golden age, golden emas, age umur, golden age umur emas. Otaknya nangkap. Maka mereka tuh otaknya nangkap. Maka kalau dia pulang, ibu coba panggil dia. Dok, dungo, baca doa nak. Maut. Apa iki kok maut? Iya mbak, kan akeh ngusing maut iki kok. Padahal doa itu mantap luar biasa. Mintakan sama Pak Kuat tulisan doanya mana, mantap artinya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
jangan usap muka. Habis doa nggak boleh ngusap muka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadis tentang mengusap muka, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram, isnadun hasan, hadisun hasan. Karena derajatnya naik dari dhaif naik ke hasan, karena jalurnya banyak, bisyawahidihi wa turuqihi wa mutaba'atihi, naik derajatnya dari dhaif ke hasan. Maka ngusap wajah, subhanallah alhamdulillahirabbil alamin. Habis doa ngusap wajah boleh, habis doa enggak ngusap wajah boleh. Ya enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba ngusap aja. Mungkin ngantuk, enggak apa-apa. Nah, habis itu dia salam. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad. Baik, enggak boleh salam-salaman. Apa nih salam-salaman? Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat tadi enggak ada salaman, setelah sholat dia salaman. Hukumnya mustahab, dianjurkan. Baik, bagus, apik, tenan. Kalau sebelum sholat tadi sudah salaman, Pak Camat, Pak Kades, Pak Kejaksaan, habis sholat salaman lagi, mubah, boleh. Yang enggak boleh itu sedang sholat salaman. Pak Camat. Nah, habis itu keluar dari masjid, jangan lupa langkahkan kaki, langkahkan kaki kiri. Allahumma inni as'aluka min fadlik, aku minta karuniamu ya Allah. Waktu mau masuk baru kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masjid Masya Allah indah. Maka malam ini yang saya jelaskan tiga, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda, tegas pada orang kafir, ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka, sampai pukul 10. Dari setengah 9 ke pukul 10 pas 90 menit. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.